Alhamdulillah, hari ini semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, ceria, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar suatu bab baru ya, di pelajaran IPA tema 6 kelas 4 semester 2, yaitu tentang daur hidup hewan. Yuk kita mulai. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah wa aj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu kita. Nah, apa saja tujuan pembelajaran hari ini? Melalui kegiatan pembelajaran hari ini, maka siswa dapat yang pertama, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Yang kedua, membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, kita tadabburi dulu yuk ayat Al-Quran berikut ini. Dalam surat An-Nur ayat 45, Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Di sini Allah menjelaskan bahwa semua jenis hewan itu terbuat dari air. Yang kita tahu bahwa semua jenis hewan ini memang bagian tubuhnya sebagian besar terdiri atas air. Nah, di sini ditunjukkan beberapa perubahan wujud atau perubahan bentuk yang ada pada hewan ketika dia mengalami pertumbuhan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Pernahkah kalian melihat ini di lingkungan rumah kalian? Kalian melihat kupu-kupu berterbangan di atas bunga. Kupu-kupu memang terlihat indah ya. Tetapi, tahukah kalian bahwa sesungguhnya kupu-kupu ini berasal dari ulat loh? Ulat yang begitu kecil, kemudian bentuknya menggelikan gitu ya. Untuk beberapa orang mungkin tidak merasa suka dengan ulat ini. Tapi dia bisa berubah menjadi kupu-kupu yang begitu cantik. Nah, semua proses perubahan ini terjadi pada daur hidup hewan. Jadi, segala bentuk perubahan yang dialami oleh makhluk hidup selama hidupnya itu disebut sebagai daur hidup. Daur hidup ini terjadi dari sejak ia lahir sampai ketika ia dewasa nanti. Macam daur hidup hewan ada 2 macam. Yang pertama adalah tidak mengalami metamorfosis dan yang kedua mengalami metamorfosis. Metamorfosis ini juga ada 2 macam ya. Yang pertama metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kita bahas dulu hewan-hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Sebenarnya bagaimana ya yang tidak mengalami metamorfosis itu? Nah, perhatikan pada gambar. Gambar pertama menunjukkan proses pertumbuhan ayam. Dari telur menetas menjadi anak ayam dan akhirnya menjadi induk ayam dewasa. Perhatikan, dari sejak ia kecil sampai dewasa itu tidak mengalami perubahan bentuk. Sudah memiliki sayap, sudah memiliki paruh, sudah memiliki kaki. Sehingga tidak mengalami perubahan bentuk ya antara anak ayam dengan ayam induknya. Begitu juga yang terjadi pada kucing. Antara bayi kucing yang baru lahir dengan kucing dewasa bentuknya sama. Jadi memiliki telinga, hidungnya sama, kakinya 4, seperti itu. Nah, ketika proses tumbuh kembang hewan tidak mengalami perubahan bentuk dari sejak lahir sampai dewasa, itulah yang disebut tidak mengalami metamorfosis, tidak mengalami perubahan bentuk. Contoh lain ya, dari hewan-hewan yang tidak mengalami metamorfosis, diantaranya ada unta, ada harimau, ada kelinci, kucing, ayam, dan juga kambing. Nah, contoh lainnya juga banyak sekali, baik itu dari bangsa ikan, bangsa burung, hewan mamalia, dan masih banyak hewan lainnya. Jadi memang sebagian besar hewan tidak mengalami proses metamorfosis.
metamorfosis itu? Metamorfosis adalah suatu proses tumbuh kembang hewan yang mengalami perubahan bentuk dari sejak ia lahir sampai dewasa. Dibagi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna cirinya mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Dan ia mengalami fase kepompong atau pupa. Biasanya urutan daur hidupnya adalah yang pertama adalah telur, kemudian larva, menjadi pupa atau kepompong, dan terakhir menjadi dewasa atau imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, cirinya tidak mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya, dan tidak mengalami fase kepompong atau pupa. Daur hidupnya urutannya telur, nimfa, berubah menjadi dewasa. Yuk kita simak penjelasannya, dimulai dari metamorfosis sempurna, baik itu kupu-kupu, kemudian katak, lalu lalat, semut, nyamuk, dan juga lebah. Kita mulai ya dari kupu-kupu. Perhatikan gambar, telur menetas menjadi ulat, lalu ulat memakan daun, kemudian ulat berubah menjadi kepompong, yang akhirnya ia berkembang biak menjadi kupu-kupu. Nah, proses inilah yang disebut dengan metamorfosis. Untuk mengalami proses perubahan ini, yang pertama adalah dari telur ke ulat. Jadi ulat itu memang membutuhkan banyak makanan sehingga dia bisa bertahan hidup pada fase kepompong atau pupa. Nah, setelah ia berubah menjadi pupa, untuk bisa berubah menjadi kupu-kupu muda, ia harus berusaha mengeluarkan dirinya sendiri dari pupanya. Ketika ia tidak berhasil, maka ia akan mati. Begitulah hikmah metamorfosis ya. Jadi, ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik, maka kita harus menguatkan diri kita untuk bisa berusaha keras. Seperti pupa yang ingin berubah menjadi kupu-kupu cantik, maka ia berusaha mengeluarkan diri dia, menggerakkan diri dia dari rasa malas, kemudian berkembang menjadi kupu-kupu yang cantik. Artinya, insya Allah kita bisa menjadi sukses ketika kita bisa mengubah diri kita yang malas menjadi rajin belajar. Jadi semangat selalu ya. Nah, fase atau tahap ulat itu merupakan fase larva pada kupu-kupu. Tahap metamorfosis kupu-kupu yang paling merugikan manusia adalah fase larva atau ulat, karena ulat ini suka memakan semua jenis daun. Nah, tahap metamorfosis kupu-kupu yang menguntungkan manusia, contohnya adalah pada kepompong ulat sutra. Bagaimana dengan katak? Katak ini memang tahap keduanya setelah telur itu dia berkembang menjadi berudu, bukan menjadi larva. Telur berubah menjadi berudu, kemudian berudu tumbuh kaki, lalu kemudian berudunya memiliki 4 kaki, dan akhirnya menjadi katak muda berekor. Kemudian ekornya menyusut menjadi katak dewasa. Nah, kalau kalian ingin melihat bentuk animasinya, bisa lihat ya pada video di sebelahnya ya. Berikutnya adalah nyamuk. Nah, mengapa nyamuk menghisap darah kita? Ternyata nyamuk membutuhkan darah kita agar ia bisa bertelur. Jadi setelah ia menghisap darah kita, kemudian ia bisa bertelur di air, telur ini kemudian menetas menjadi jentik-jentik dan akhirnya berubah menjadi kepompong dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dan proses ini hanya membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari. Maka wajar ya kalau ada banyak nyamuk di rumah kita. Yang harus kita lakukan adalah sering menguras kamar mandi kita dan juga senantiasa menjaga kebersihan kamar kita agar tidak banyak menumpuk pakaian. Berikutnya adalah metamorfosis lalat. Nah, lalat ini sebenarnya berasal dari belatung loh. Jadi ketika kita suka melihat belatung di tempat sampah, itu sebenarnya adalah telur lalat yang menetas. Nah, belatung ini akan merayap untuk mencari makanannya. Makanan belatung biasanya sisa makanan atau bangkai yang membusuk. Belatung selanjutnya akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah 4-6 minggu, lalat kemudian akan bertelur kembali dan memulai daur hidup yang baru.
Begitu ya. Jadi ketika kita menemukan belatung, ingat itu sesungguhnya adalah lalat kecil yang akan berubah menjadi lalat dewasa. Makanya penting bagi kita untuk menjaga kebersihan. Oke, semangat selalu ya untuk bersihkan rumah kalian. Yang berikutnya adalah lebah. Nah, lebah ini juga ada ya di dalam Al-Quran. Begitu banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dari madu yang diolah oleh lebah. Nah, lebah itu berasal dari telur yang kemudian berubah menjadi larva dalam 6 hari sampai 10 hari sehingga ia siap berubah menjadi pupa atau kepompong dan akhirnya menjadi dewasa dalam 21 hari. Dan semua proses ini dilakukan di sarang lebah. Jadi ada lebah pekerja ya yang senantiasa memberi makan larva dan menyegel selnya sehingga larva bisa mengalami pertumbuhan penuh dan menjadi lebah dewasa yang sehat. Berikutnya adalah semut. Semut ini juga mengalami metamorfosis sempurna dari tahap telur, larva, pupa, dan akhirnya menjadi imago. Nah, tetapi memang tahap larva ini tidak seperti tahap larva yang lain. Tahap larva pada semut itu menyerupai tahap pupa atau kepompongnya. Nah, kalau kalian suka melihat telur semut ya pada makanan burung, itu sebenarnya juga adalah tahap larva atau pupa dari semut tersebut. Yang terakhir adalah kepik pada metamorfosis sempurna. Kepik juga termasuk hewan yang mengalami metamorfosis dari tahap telur, kemudian menjadi larva, lalu menjadi pupa atau kepompong, dan menjadi dewasa. Itu seperti itu. Selanjutnya, kita simak penjelasan metamorfosis tidak sempurna ya. Terdiri atas belalang, capung, jangkrik, rayap atau laron, dan kecoa. Yang pertama adalah belalang. Perhatikan, hanya ada 3 tahap pada metamorfosis tidak sempurna, yaitu tahap telur, nimfa, dan tahap dewasa. Perbedaan antara tahap nimfa atau tahap dewasa itu hanya pada ada atau tidaknya sayap. Pada nimfa itu hewan tidak memiliki sayap, sedangkan pada tahap dewasa ia memiliki sayap. Nah, perubahan ini juga terjadi ya pada capung. Jadi urutannya telur, nimfa kecil, nimfa besar, dan kemudian berubah menjadi imago atau dewasa yang memiliki sayap. Nah, pada jangkrik juga seperti ini. Jadi telur berubah menjadi nimfa dan menjadi tahap imago. Perbedaannya tadi pada tahap nimfa tidak memiliki sayap, sedangkan pada tahap dewasa atau imago, hewan tersebut memiliki sayap. Kemudian kecoa. Kecoa berasal dari telur. Kalau kalian suka menemukan butiran berwarna coklat yang bentuknya seperti pada gambar, itu adalah telur kecoa. Nah, telur kecoa ini menetas berubah menjadi nimfa kecil, nimfa sedang, kemudian dia menjadi kecoa dewasa 1, yang itu pada saat tahap awal itu dia akan tumbuh sayap baru. Nah, ketika tumbuh sayap baru inilah dia suka berterbangan. Gitu. Kemudian menjadi kecoa dewasa yang akhirnya kemudian bertelur kembali. Nah, yang terakhir adalah rayap atau laron. Jadi sebenarnya laron yang biasa kita lihat pada setelah hujan, pada masa setelah hujan itu sebenarnya berasal dari rayap. Jadi telur berubah menjadi bernetas menjadi nimfa, lalu nimfa itu menjadi rayap prajurit, rayap pekerja, kemudian juga calon laron. Nanti laron ini kemudian kan terbang ya, memiliki sayap dan terbang. Kemudian setelah sayapnya tanggal atau putus, maka dia akan mengalami proses perkawinan dan akhirnya menetas kembali. Seperti itu. Nah, berikut adalah rangkuman ya dari macam-macam daur hidup, pengertiannya, tahap perkembangannya, dan juga contoh hewannya. Bisa disimak ya. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugas hari ini terlampir ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.